Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ridwan Yahya Rahwarin, NIM 25105462479, asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, asal instansi SD Negeri 33 Tual. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SD Negeri 33 Tual. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan baca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Guru mau mengecek kehadiran. Jadi di kelas ini jumlah siswa semua berapa? 20. 20. Berapa orang yang tidak hadir? 5. Dengan alasan sakit. Berarti kalau dia 5 orang itu sakit, sebagai teman kita saling mendoakan untuk cepat sembuh. Biar sama-sama kembali dan belajar bersama. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, murid dapat memahami sifat-sifat cahaya. Ya. Jadi sebentar kalau Bapak Guru menyampaikan materi itu, semua anak-anak harus dapat memahami yang namanya sifat-sifat cahaya. Yang kedua, murid dapat membuktikan sifat-sifat cahaya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, nanti sebentar anak-anak semua harus setelah materi, anak-anak semua bisa membuktikan dari sifat-sifat cahaya tersebut. Jadi itulah 2 tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Tujuh kebiasaan anak Indonesia.
mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Berapa sifat cahaya? 6. Ya, ada yang 6. So, berarti anak-anak semua dari video yang berputar semua sudah bisa mengetahui sifat Cahaya. Jadi Pak Guru mau tanya, apa itu cahaya? Nah, coba. Cahaya adalah sinar atau terang seperti cahaya matahari. Ya. Sekarang Bapak Guru mau tanya, apa saja sifat-sifat cahaya? Siapa yang tahu? Ya. Pertama, cahaya bisa merambat lurus. Cahaya bisa merambat lurus. Kedua, Yang kedua, siapa lagi bisa? Nah, cahaya bisa dipantulkan. cahaya bisa dipantulkan. Ya. Siapa lagi yang bisa? Coba. Nah, Cahaya bisa diuraikan. cahaya bisa diuraikan. Ada lagi? Nah, ya, itu kelas. Apa? Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Seberapa semua tuh? 5 berarti kurang 1. Ya, siapa bisa? Nah, Cahaya dapat membentuk bayangan. ya, cahaya dapat membentuk bayangan. Berarti semua ada? 6. Toh?
ada 6 sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, lampu, dan bisa melihat. Jadi tanpa ada lampu dan matahari itu kita tidak bisa melihat. Karena adanya sinar matahari dan lampu, maka kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut Sumber cahaya. Matahari, bintang, dan pantulan bulan. Dari matahari disebut sumber cahaya. Lanjut. Namun matahari adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain seperti apa? Api, lilin, lampu, obor. Jadi sinar bulan, bintang, matahari itu cahaya, itu sinar alami, toh? Sinar alami. Kalau sinar sumber lain itu seperti yang ada di samping kita, toh? Seperti apa? Lampu, lilin, terus api, obor. Hewan atau tumbuhan ada juga yang bisa memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Ada yang tahu kunang-kunang tak? Pernah lihat kunang-kunang di malam hari itu? Kalau kunang-kunang lagi terbang, dia mengeluarkan dia punya cahaya. Itu yang disebut hewan yang mengeluarkan cahaya. Hello. Hello. Masih semangat? Masih. Lanjut bisa? Bisa. Sifat cahaya. Ya, ini yang tadi anak-anak semua menyaksikan materi yang ada di video, toh? Yang tadi anak-anak semua sudah sebutkan ada 6 sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Terus cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus dinding. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan dan dapat membentuk. Sifat cahaya merambat lurus. Ya, perhatikan. Gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendiri. Contohnya seperti ketika kita melihat cahaya yang lewat dari ventilasi masuk ke ruangan, berarti dia lurus. Jadi itu namanya apa? Cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya seperti apa? Kaca. Pemantulan cahaya melalui kaca atau cermin. Lanjut. Cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan Ke arah yang lain. ke arah yang lain. Contohnya seperti apa? Pensil dalam air terlihat patah, toh? Jadi ketika air di dalam gelas, lalu ada pensil di dalam gelas, kalau
kita lihat dari jauh berarti seperti Mata. apa? Mata. Itu disebut dengan apa? Cahaya apa? Dihiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Lanjut, sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Lanjut, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti kita tahu cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat bentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan Bentuk bayangan. terbentuk. Bayangan. Pastikan semua su tahu tak? Ya. Itu adalah sifat Cahaya. cahaya dapat membentuk bayangan. Jadi cahaya itu sangat penting dalam kehidupan, ya. Lebih lanjut lagi, Bapak Guru akan bagikan kelompok, ya. Ya. Bapak Guru bagikan kelompok menjadi 3 kelompok, 3 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Halo. Halo. Hai. Hello. Masih semangat? Masih. Ya. Jadi Bapak Guru sebagai lembar kerja itu perhatikan, ya. Buka lalu perhatikan apa yang ada di dalam lembaran kerja. Jadi di dalam lembaran kerja itu perhatikan, perhatikan. Di dalam lembaran kerja itu kita melakukan percobaan. Di sini Bapak Guru ada alat dan bahan. Nanti perhatikan cara kerjanya, lalu membuktikan pada lembaran kerja, ya. Paham? Paham. Jadi alat Bapak Guru sudah berikan, toh. Jadi perhatikan, kalau ada yang belum memahami, tanyakan, ya. Perhatikan di dalam lembaran kerja, kalau ada yang belum memahami, tanyakan ke Bapak Guru. Oke. Kerjakan mulai dari sekarang. Coba ada yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan pada kelompok kami. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1.
cahaya yang merambat lurus ini hanya terjadi jika lubang-lubang pada beberapa karton ditempatkan tepat sekali sehingga membentuk jalur yang tidak terputus untuk cahaya. 2. Jika karton yang menjadi penghalang tidak sejajar, maka berkas cahaya tidak akan dapat terlihat di layar karena cahaya tidak bisa merambat lurus dan menembus celah yang tidak lurus tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus, sehingga untuk membuktikan sifat ini, susunan lubang pada karton harus sejajar agar cahaya bisa melewatinya. 3. Kesimpulannya, karton sejajar dengan lubang yang sesuai berfungsi sebagai pembatas yang memungkinkan cahaya tetap merambat lurus, membuktikan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus ketika jalurnya tidak terhalang. Karton yang tidak sejajar akan menghalangi jalur rambat lurus cahaya, sehingga cahaya tidak akan sampai ke tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua berikan aplaus berkonsentrasi. Kesimpulan percobaan pantulan senter pada cermin datar adalah sudut datar sama dengan sudut pantul. Sesuai dengan hukum pemantulan, selain itu, cahaya akan dipantulkan secara teratur oleh permukaan cermin yang licin dan rata, menghasilkan bayangan yang tegak sama besar dan bersifat maya di belakang cermin. Percobaan sederhana ini membuktikan sifat-sifat cahaya yang kedua, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Oke, itu adalah hasil dari kelompok 2. Jadi sabar. Jadi ada yang dari kelompok lain yang mau bertanya terkait dengan hasil percobaan kelompok 2. Ayo, ada yang bertanya atau pas? Pas? Oke, kalau begitu semuanya berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada tiga kelompok dipersilakan. 1. Jika gelas bersinari cahaya akan menembus gelas karena sifatnya yang transparan menyebabkan kita bisa melihat isi gelas. 2. Ketika buku bersinari cahaya tersebut akan dipantulkan, diserap atau sebagian diteruskan tergantung pada sifat permukaan buku. Pelan-pelan supaya teman-teman juga bisa dengar, mungkin ada yang bisa tanya. Sebagian besar cahaya tidak bisa menembusnya dan sebagiannya energi akan berubah menjadi panas. Suara kuat, Warna buku akan terlihat karena ia memantulkan sebagian warna cahaya dan menyerap warna yang lain. 3. Kesimpulan. Ketika senter diarahkan ke gelas kosong, cahaya akan tembus karena gelas kosong bersifat transparan. Sedangkan ketika diarahkan ke buku, cahaya akan dihalangi dan dipantulkan, menciptakan bayangan buku di permukaan sebaliknya. Oke, jadi itu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Mungkin ada dari kelompok lain bisa ada yang mau bertanya? Pas. Ada yang bertanya atau pas? Pas. Oke, kalau begitu berikan aplaus kepada kelompok 3. Depok 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi daripada olahraga, hemat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak
terima kasih atas partisipasinya. Anak-anak semua dapat belajar sama-sama dalam pelajaran hari ini dengan baik. Di antara anak-anak semua ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat mengetahui tentang sifat-sifat cahaya, yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus, 2. Cahaya dapat dipantulkan, 3. Cahaya dapat menembus benda bening, 4. Cahaya dapat dibiaskan, 5. Cahaya dapat diuraikan, dan 6. Cahaya dapat membentuk bayangan. Itulah kesimpulan yang dapat saya dapat pada hari ini. Wassalamualaikum. Oke, semua berikan aplaus. Semua sudah terbagi? Sudah. Kerjakan dengan tangan, mulut dikunci. Sudah tulis nama semua? Sudah. Kita masuk refleksi. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi nanti Bapak Guru bagikan ini, lalu tulis apa yang ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran ini di sini, lalu tempel di depan. Halo anak-anak. Jadi pertemuan berikut kita masih dengan sifat cahaya. Karena hari ini kita sudah pelajari tentang 3 sifat cahaya, berarti tinggal 3 sifat cahaya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita akan bertemu di waktu berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.